Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Allah kita, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Yesaya, pasal 48 ayat 21. Mereka tidak menderita haus ketika Ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yakub dan Israel dipanggil untuk mendengarkan Nabi Yesaya yang sedang berbicara atas nama Tuhan, atau lebih tepatnya, mendengarkan Allah yang sedang berbicara di dalam dan melalui sang Nabi. Pada waktu itu, bangsa Israel melewati daerah gurun yang tandus. Mereka merasa putus asa dan kecewa. Kemudian di tengah perjalanan, mereka mencari air. Dan Tuhan lagi-lagi melakukan mujizat. Tuhan menyediakan air, bukan hanya sekedar air, tetapi air yang melimpah-limpah, agar umatnya tetap hidup. Allah memancarkan air dari gunung batu yang tidak mungkin bagi manusia, tetapi mungkin bagi Allah. Begitulah perhatian Tuhan Allah kita. Dia selalu menyediakan, bahkan memancarkan air bagi umatnya, sebagai bukti dan kesaksian bahwa Tuhan mencintai umatnya, melebihi umat itu sendiri, memikirkan dirinya sendiri. Secara umum, kita semua merindukan mujizat Allah terjadi dalam hidup kita. Tetapi penting kita pahami bahwa keinginan mengalami mujizat dalam hidupnya hanyalah untuk setiap orang yang baru percaya atau baru menjadi Kristen. Setiap orang yang sudah dewasa dan matang seharusnya menghadirkan mujizat dalam hidup orang lain, tentu dengan kuasa dan pertolongan Tuhan melalui kita. Sekali lagi, orang Kristen harusnya menjadikan dirinya alat Tuhan menghadirkan mujizat bagi orang lain. Namun jikapun kita masih membutuhkan mujizat dari Tuhan, kita harus datang kepada Tuhan dan mendekat kepadanya. Yang dibutuhkan adalah percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara-saudari, mungkin di antara kita ada yang sedang sakit berat dan membutuhkan mujizat Allah menyembuhkannya dari sakit yang berat itu. Jika kita percaya kepada Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Atau mungkin di antara kita ada yang sedang berjuang untuk anak-anaknya diterima bekerja menjadi PNS atau karyawan di salah satu perusahaan yang mapan. Jika kita percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan akan bukakan jalan bagi anak-anak kita. Atau mungkin di antara kita ada yang sedang bergumul karena retaknya hubungan suami istri. Jika kita kembali percaya, Tuhan akan memulihkan hubungan suami istri. Atau mungkin di antara kita sedang terbeban atas anak-anak kita yang sudah dewasa, pekerjaannya mapan, namun belum menemukan jodoh. Jika kita percaya, Tuhan akan bukakan jalan. Atau mungkin kita sedang mengalami kegagalan atau masalah berat dalam pekerjaan dan usaha kita. Jika kita percaya kepada Tuhan, Dia akan memberikan solusi bagi kita. Intinya, mujizat itu bukan hanya soal-soal baru dan pertama sekali kita alami, tetapi mujizat Tuhan juga adalah ketika kita sanggup
bertahan adalah sebuah mukjizat. Semakin kita percaya kepada Tuhan, semakin kita selalu mengalami mukjizat-Nya. Marilah kita tetap mengingat firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 37. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami, di tengah-tengah yang kehidupan yang sulit dan rumit, kami masih merindukan mukjizat-Mu selalu terjadi dalam hidup kami. Kami membawa dalam doa kami setiap orang yang memiliki pergumulan berat, semua orang yang menderita dan semua orang yang letih dan lesu. Hadirkanlah mukjizat-Mu atas mereka. Kami mendoakan kepadamu semua yang sedang berjuang melawan sakit, berjuang melawan virus baru Omikron ini, dan semua orang yang rindu akan pertolongan-Mu. Ya Bapa, arahkanlah pandangan dan hati-Mu kepada mereka. Tolonglah mereka yang diambang keputusasaan dan bangkitkanlah pengharapan bagi mereka, agar mereka percaya di dalam nama-Mu selalu ada jalan keluar. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Marilah kita bersama-sama dalam doa yang diajarkan Yesus bagi kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai-mu selamanya. Amin. Saudara-saudari, selamat pagi, selamat bekerja, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.